Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintah agar kita mendidik anak-anak kita agar rajin salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat pada usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah mereka pada usia 10 tahun. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkan mereka pada tempat tidur mereka pada usia 10 tahun itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga dihasankan oleh Al-Albani. Apa makna dari hadis ini? Sungguhnya secara sekilas kita hanya bisa menangkap bahwa kita harus memerintahkan anak kita sholat pada usia mereka 7 tahun. Tapi kalau kita cermati lebih dalam, apakah mungkin kita menyuruh anak kita sholat pada usia 7 tahun ketika itu juga tanpa ada pendidikan sebelumnya? Tentu kita bisa pahami bahwa anak itu baru bisa kita perintah setelah mereka kita ajarkan bagaimana tata cara sholat itu. Dan anak baru bisa kita ajarkan ketika kita mencontohkan terlebih dahulu. Artinya di sini bahwa orang tua harus memberikan keteladanan kepada anak terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan sholat kepada anak. Nah, ini metode pertama dalam pendidikan anak. Bagaimana mengajarkan anak sholat? Itu harus bermula dari orang tuanya dan juga anggota keluarganya yang mencontohkan, meladankan sholat dengan baik dan benar. Ketika setiap hari, setiap waktu anak melihat orang tuanya melakukan sholat, maka biasanya secara otomatis anak itu akan meniru gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh anggota keluarganya, terutama oleh orang tuanya sendiri. Minimal anak itu bisa meniru gerakan-gerakan sholat, meskipun belum sempurna. Inilah yang dituntut dari pendidikan pertama, yaitu peneladanan, memberikan contoh. Karena anak belum dikenai beban hukum, mereka harus sholat pada usia itu. Tapi mereka sudah melihat bagaimana gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh orang tuanya. Kapan waktu-waktu sholat dilakukan, anak itu sudah mengetahuinya. Lalu kemudian pada fase selanjutnya, setelah anak sudah terbiasa melihat, setiap hari melihat, ketika dia mulai beranjak lebih besar, kurang lebih misalnya pada usia 5 tahun, anak sudah mulai bisa diajarkan. Maka kemudian barulah orang tua bisa mengajarkan anak di rumah bagaimana gerakan-gerakan sholat yang benar. Bagaimana kemudian diajarkan bacaan-bacaan sholat yang benar. Ini fase pengajarannya ada pada usia anak masih belia. Anak itu diajarkan sampai dia hafal. Anak itu dituntun sampai dia mengerti syarat-syarat sholat. Dia harus melakukan wudhu terlebih dahulu. Diajarkan tata cara wudhu yang benar sampai dia hafal. Diajarkan gerakan-gerakan sholat. Diajarkan waktu-waktu sholat sampai anak itu hafal. Ini fase yang kedua, yaitu pengajaran. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah. Lalu kemudian setelah kita ajarkan anak itu sholat, barulah kemudian bisa kita perintah. Anak tidak mungkin kita bisa perintah kalau dia tidak mengerti bagaimana tata cara sholat yang benar. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Kebanyakan orang tua itu hanya memerintahkan anak sholat, sementara dia tidak mencontohkan. Kebanyakan orang tua hanya menyuruh anak sholat, tetapi tidak diajarkan. Hanya menyuruh anak itu sholat ke masjid, tetapi dia tidak diajarkan bagaimana adab-adab masjid, bagaimana sholat yang benar. Sehingga yang terjadi adalah ketika anak itu ke masjid, dia justru membuat ribut. Dia justru mengganggu jamaah-jamaah lain.
dia justru bukannya sholat, justru dia bermain atau bercanda. Nah ini karena metode-metode ini tidak kita lalui dengan benar. Proses ini kita lewati tidak semestinya. Dari mulai peneladanan, memberikan contoh, lalu kemudian kita ajarkan terlebih dahulu sebelum anak itu berusia 7 tahun. Nah barulah masuk fase ketika usia 7 tahun, anak itu kita mulai perkenalkan dia dengan masjid. Karena kalau belum berusia 7 tahun, rata-rata umumnya anak dia masih suka bermain. Rata-rata umumnya anak ketika kita bawa ke masjid terlalu kecil, dia pasti akan mengganggu jamaah yang lainnya. Dia akan berlarian ke sana kemari, dia akan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Nah ketika dia sudah kita kenalkan sejak di rumah, sudah kita biasakan, kemudian usia 7 tahun itulah kemudian kita kenalkan adab-adab masjid. Kita kenalkan bahwa di masjid itu tidak boleh dia membuat ribut, tidak boleh dia berkelahi, tidak boleh mengganggu jamaah lain. Anak akan mengerti. Ini proses fase yang ketiga, bahwa anak itu harus diajarkan dan dikenalkan dengan masjid. Lalu kemudian pada usia anak-anak itu tidak semerta-merta anak itu kemudian dia langsung tertib melakukan sholat. Ada kalanya dia sholat, ada kalanya dia enggan, ada kalanya dia malas. Biasanya umumnya anak rajin ketika sholat maghrib, karena pada saat itu anak-anak sebaya banyak di dalam masjid. Tapi ketika sudah mulai isya, sudah mulai malas, apalagi subuh, itu mesti terlewat. Tapi yang penting bagi seorang anak adalah ketika dia sudah mulai melakukan sholat, misalnya sholat maghrib, maka dia harus rutin melakukan sholat maghrib itu, jangan sampai dia terlewat. Meskipun hanya satu waktu, itu perlu kita hargai. Lalu kemudian waktu-waktu yang berikutnya tinggal kita tambah. Misalnya dia baru bisa melakukan sholat maghrib dan isya, maka kita pertahankan maghrib dan isya, jangan sampai terlewat. Yang sudah dia kerjakan jangan sampai dia tinggalkan, dan yang belum kelak kemudian seiring dengan bertambahnya usia kita tambah. Inilah yang perlu kita lakukan pada usia fase-fase anak itu usia 7 tahun. Pemirsa Risalah Iman, sebelum kita lanjutkan kajian hadis ini, mari kita lihat periwara yang berikut ini. Pemirsa Risalah Iman yang dihormati Allah, kita lanjutkan kembali kajian hadis kita, bahwa sungguhnya 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana cara mendidik anak, terutama pada kasus sholat. Karena sholat ini adalah pendidikan yang biasanya sulit dilakukan oleh para orang tua. Orang tua bisa mendidik anak pintar belajar matematika. Orang tua bisa mendidik anak pintar berbicara. Orang tua bisa mendidik anak pintar melakukan banyak hal. Tetapi mereka sulit mendidik anak bagaimana memunculkan kesadaran pada diri anak itu agar dia mau melaksanakan sholat tanpa harus diancam, tanpa harus dipukul, tanpa harus dimarahi. Maka karena itu kita coba mengkaji bagaimana Rasulullah SAW sungguhnya apa mana-mana yang terkandung dalam hadis tersebut. Di antaranya tadi bahwa tidak mungkin kita memerintahkan anak kita sholat sebelum kita mencontohkan anak itu sholat. Lalu kemudian setelah kita contohkan, kita ajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana bacaan-bacaan sholat yang benar. Tentunya untuk proses mengajarkan ini juga perlu waktu yang tidak sederhana. Tidak bisa orang tua hanya serta-merta menyerahkan anak itu kepada sekolah. Sekolah waktunya terbatas. Mungkin dia hanya mempelajari materi sholat hanya 1 semester. Sementara ibadah itu harus kita lakukan sepanjang waktu. Untuk menghafalkan bacaan itu sampai anak itu membacanya ketika sholat itu juga perlu waktu yang lama. Karena itulah dalam hadis itu Rasulullah SAW sampaikan, wadribuhum wahum abna'u asyri sinin. Dan pukullah anak-anak itu pada usia 10 tahun. Artinya apa? Di sini ada jarak dari mulai anak itu diperintah pada usia 7 tahun hingga anak itu baru boleh dipukul pada usia 10 tahun. Ada jeda waktu 3 tahun untuk membiasakan anak itu sholat. Bayangkan perlu waktu 3 tahun. Sementara di sekolah hanya diajarkan 1 semester. Tentu ini tidak cukup. Maka peran orang tua lah, peran anggota keluarga yang lain lah
yang perlu banyak mengambil alih pendidikan sholat ini. Sebelum kita membiasakan anak itu sholat, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa kadangkala anak itu malas, kadangkala anak itu enggan melakukan sholat, sebagaimana sifatnya manusia. Ada kalanya dia semangat, ada kalanya dia malas. Maka di sini ada fase yang perlu kita tambah, yaitu adalah memotivasi, pemotivasian. Bagaimana anak itu dimotivasi? Di antaranya bisa kita motivasi dengan kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para orang-orang yang rajin dalam beribadah. Bagaimana kelak apa yang akan mereka dapatkan, bagaimana pertolongan Allah akan turun pada orang-orang yang dekat kepadanya. Dan bagaimana kisah-kisah orang yang durhaka kepada Allah, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini diantara cara kita motivasi anak. Artinya di sini orang tua perlu memberi suplemen-suplemen tambahan di luar pelajarannya di sekolah, bahwa anak itu perlu dimotivasi bagaimana agar dia selalu tumbuh kesadaran, muncul motivasi dalam dirinya, bukan karena motivasi dari orang tua, bukan karena motivasi dari eksternal, bukan karena dia takut kena hukuman, bukan karena anak itu takut dipukul, takut diancam dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya motivasi. Anak itu terus dimotivasi selama 3 tahun lamanya. Motivasi ini beriringan dengan pembiasaan. Dalam hadis tadi ada jeda dari mulai 7 sampai dengan 10 tahun baru boleh anak itu dipukul. Artinya tadi membiasakan anak sholat tidak bisa serta-merta ketika anak itu kita perintah sholat dia langsung tertib 5 waktu sekaligus. Anak tidak mungkin dia bisa melaksanakan sholat pada usia 7 tahun langsung 5 waktu dari mulai subuh, kemudian duhur, asar, maghrib dan isya sekaligus. Dia perlu tahapan. Misalnya pada usia 7 tahun dia baru bisa melaksanakan sholat maghrib. Maka kita pertahankan sholat maghrib. Jangan sampai ketika waktu maghrib tiba dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian naik pada usia 7 tahun setengah misalnya, atau 8 tahun. Kita pertahankan, kita tambah. Dia harus melaksanakan misalnya sholat isya. Maka ketika dia sudah melaksanakan maghrib ditambah dengan isya, kita pertahankan, jangan sampai itu terlewat ketika sudah saatnya tiba. Naik lagi pada usia selanjutnya, kita tambah lagi dengan sholat duhur. Kita tambah lagi kemudian dengan sholat asar, dan begitu pun terakhir dengan sholat subuh. Yang mana biasanya sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat. Tidak hanya bagi anak, bahkan bagi orang dewasa pun sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa sholat subuh ini adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Jadi artinya di sini bahwa proses pembiasaan itu pun perlu bertahap. Hingga Rasulullah SAW memberikan jeda waktu 3 tahun untuk kita mendidik, membiasakan anak itu sholat. Pemirsa Al-Sinta TV yang dirahmati Allah. Lalu kemudian ketika kita sudah bisa membiasakan anak itu melakukan sholat tertib 5 waktu secara sempurna, dia sudah mulai mengerti adab-adab sholat, dia sudah mulai mengerti apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia baca, apa yang menjadi syarat-syarat sholat itu, barulah pada usia 10 tahun itu anak itu bisa kita kenakan sanksi. Dan sanksi yang kita kenakan kepada anak juga harus bertahap. Tidak boleh serta-merta pada usia 10 tahun anak itu langsung kita pukul tiba-tiba. Kamu tidak melakukan sholat maka harus dipukul, tidak demikian. Tapi pukulan itu, hukuman itu haruslah bertahap. Para ulama menjelaskan bahwa pukulan itu haruslah menjadi pilihan terakhir bagi anak untuk menghukum anak. Hukuman itu bisa berbentuk dari mulai teguran kepada anak, kemudian bisa dalam berbentuk kita tidak memberikan apa yang anak minta, atau dalam bentuk kita tahan apa yang menjadi kesenangannya mereka. Misalnya anak itu senang bermain mobil-mobilan, maka kita ambil mobil-mobilan itu sampai dia mau melaksanakan sholat dengan tertib. Dan begitu selanjutnya. Kalau itu semua, segala cara itu tidak mempan, tidak bisa, baru kemudian kita bisa menerapkan hukuman fisik. Itu pun juga dengan ketentuan-ketentuan yang ringan. Tidak boleh kita menghukum dengan hukuman yang menyakitkan bagi anak. Pemirsa Al-Sinta TV dirahmati Allah,
Sebelum kita lanjutkan, marilah kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa Risalah Iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi melanjutkan kajian kita tentang pendidikan anak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa sungguhnya kita bisa merintahkan anak kita sholat pada usia 7 tahun. Dan itu memang harus kita lakukan. Usia 7 tahun ini bukanlah usia yang mutlak, karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Ada kalanya anak pada usia 6 tahun sudah bisa kita ajak dia itu ke masjid. Ada kalanya pada usia 5 tahun kalau dia itu cerdas, anak tidak mengganggu yang lainnya. Dan ada kalanya dia perlu usia yang lebih daripada 7 tahun. Usia 8 tahun atau 9 tahun. Tergantung pada karakter anak. Tentu orang tua yang paling mengetahui usia berapa anak itu perlu kita ajarkan, perlu kita perkenalkan dengan masjid. Namun demikian, sebelum anak itu bisa kita perintahkan, sebelum anak itu bisa kita ajak ke masjid, tentu harus kita lakukan pendidikan di rumah. Yakni tadi dengan memberikan contoh kepada anak. Orang tua dan anggota keluarga memberikan contoh sehingga anak itu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sholat itu dilaksanakan. Bahwa sholat itu tidak boleh dengan sambil berbicara, sambil menoleh ke kanan ke kiri, sambil bercanda dan lain sebagainya. Kemudian diajarkan dulu anak itu sholat. Kita jangan serta-merta memasrahkan proses pengajaran itu pada guru atau pada sekolah. Sekolah itu hanya melengkapi. Tentu orang tua yang menjadi pendidik utama. Orang tua menjadi tugas utamanya adalah mengajarkan dan mendidik anak. Lalu kemudian setelah kita bisa ajarkan, anak itu terus kita motivasi. Terus kita berikan bimbingan, siraman-siraman rohani. Bahkan kalau perlu memang perlu diberikan sesekali hadiah sebagai kesuksesan anak dalam melakukan sholat secara rutin. Dan pembiasaan ini disyaratkan dalam hadis butuh waktu yang cukup lama, yakni 3 tahun. Tentunya 3 tahun ini juga bukan patokan utama. Artinya tidak mutlak. Ada kalanya butuh waktu lebih sedikit dari 3 tahun itu, dan ada kalanya juga butuh waktu lebih daripada 3 tahun. Intinya bahwa usia 3 tahun itu diperkirakan usia yang cukup untuk mendidik, membiasakan anak itu sholat. Untuk menumbuhkan, memunculkan kesadaran anak itu sholat. Karena pada usia 10 tahun, anak itu adalah usia batas mereka sudah mulai memasuki masa balik. Dalam aturan kita, aturan Islam, bahwa ketika anak balik, dia sudah dikenai tanggung jawab. Kalau dia tidak melaksanakan kewajibannya, dia sudah berdosa. Kalau dia melanggar perintah Allah, dia sudah mendapat sanksi. Karena itulah pada usia 10 tahun kita memang diharuskan dan maka dituntut oleh Rasulullah SAW untuk mendidik anak lebih keras. Karena dia sudah memasuki fase usia-usia balik. Tentu hal ini juga tiap anak berbeda. Ada yang baliknya lebih cepat, ada yang dia lebih lama. Kita tidak bisa memastikan usia berapa anak itu balik. Karena itulah diambil usia yang paling minimal, yaitu usia 10 tahun. Nah, usia 10 tahun inilah usia anak itu perlu didisiplinkan. Perlu kemudian dipertegas lagi. Jangan sampai dia itu sholatnya kemudian lalai atau luput. Wa farriquhum fil madaji. Pada penggalan hadis yang terakhir, pada usia 10 tahun itu juga perlu diberikan pendidikan tambahan. Yakni pendidikan dia harus memisahkan antara laki-laki dan perempuan, pendidikan jenis kelamin. Ketika biasanya pada usia anak-anak kita bisa mencampur, mereka tidur bersama laki-laki dan perempuan, atau dia bersama dengan orang tuanya. Maka pada usia 10 tahun itu kita harus mengajarkan anak itu terpisah. Kita harus mulai membiasakan bahwa yang laki-laki dengan yang perempuan tempat tidurnya harus kita pisah. Bahwa ketika usia 10 tahun kita harus memisahkan anak dengan orang tuanya. Itu harus mulai kita latih sehingga anak itu tidak terbiasa pergaulan dengan lain jenis itu bebas. Dia ada batas-batasnya meskipun itu saudara sendiri. Pemirsa Al-Sinta TV yang rahmati Allah, jadi itulah
makna hadis dari Rasulullah SAW bahwa untuk mendidik anak sholat, untuk mendidik anak itu bisa terbiasa melaksanakan sholat dengan kesadaran, ada 5 yang perlu kita tempuh. Ada 5 proses. Yang pertama adalah peneladanan. Kita harus memberikan keteladanan kepada anak. Bagaimana anak itu melihat orang tuanya, anggota keluarganya melaksanakan sholat. Lalu kemudian yang kedua adalah proses pengajaran. Kita ajarkan. Setelah anak itu terbiasa mencontoh, meniru, kita harus ajarkan. Dari mulai yang paling sederhana terlebih dahulu, dari mulai gerakan-gerakannya, lalu kemudian meningkat pada bacaan-bacaannya, lalu meningkat lagi bagaimana anak itu diperkenalkan dengan adab-adab masjid. Nah, karena biasanya ketika anak itu kita bawa ke masjid, mesti bersinggungan dengan orang lain, mesti bersinggungan dengan anak orang lain yang barangkali belum begitu terdidik, yang pasti bersinggungan dengan jamaah lain yang barangkali risih atau merasa terganggu dengan hadirnya anak kita. Maka di sini juga perlu pemahaman, perlu kita sama-sama mengerti bahwa sungguhnya anak itu adalah aset kita di masa depan. Anak-anak yang kita didik, anak-anak kita perkenalkan masjid saat ini, mungkin anak-anak itulah, orang-orang itulah yang kita harapkan 20 tahun yang akan datang mengisi masjid-masjid kita. Maka sedianya para jamaah ikut membantu bagaimana menertibkan anak-anak yang sudah berada di masjid. Alangkah baiknya misalnya saya pernah perhatikan beberapa masjid, mereka memang membagi atau menugaskan orang-orang tertentu untuk mengatur anak-anak ini bagaimana safnya rapi, bagaimana anak-anak ada yang mengingatkan ketika mereka bercanda, bagaimana anak-anak ada yang menegur, dan bahkan sampai pada memberikan sanksi. Tetapi jangan sekali-kali anak ini diusir dari masjid. Jangan sekali-kali anak ini dianggap sebagai perusuh atau pengganggu. Karena mereka itulah yang akan kita harapkan mengisi masjid-masjid kita. Kalau mereka dari sejak kecil dijauhkan dari masjid, tentu kita akan kehilangan siapa yang akan mengisi masjid-masjid kita di masa depan. Lalu kemudian yang berikutnya, setelah kita bawa anak itu ke masjid, kita motivasi. Anak itu akan senantiasa melaksanakan ibadah sholat dengan baik. Lalu tahapan yang keempat adalah kita biasakan, kita rutinkan. Kalau bisa orang tuanya mendampingi, keluarganya mendampingi. Jangan biarkan, jangan lepaskan anak itu melangkah ke masjid sendiri. Anak pada usia-usia itu, usia belia itu perlu didampingi oleh orang tuanya sehingga anak itu tidak bercanda. Dia menjadi takut kalau dia harus bermain atau bercanda. Lalu dan yang terakhir, kita perlu memberikan kedisiplinan, kita perlu memberikan hukuman, dan tentunya hukuman ini juga harus bertahap. Kalau memang benar-benar sangat terpaksa, barulah kita diizinkan untuk memukul anak, tentunya dengan pukulan yang tidak membekas, tidak melukai sang anak. Kurang lebihnya demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.